Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anak kembali lagi bersama Pak Odi ya. Masih di tema 3, benda di sekitarku. Nah, hari ini sudah masuk ke subtema 4, pembelajaran ke-1. Apa subtema 4 itu? Keajaiban perubahan wujud di sekitarku. Minggu lalu kita sudah belajar ya tentang perubahan wujud benda. Ada membeku ya, mencair, menguap ya, ada mengembun dan menyublim. Nah, hari ini kita akan belajar keajaiban perubahan wujud di sekitarku. Setiap hari terjadi perubahan di alam sekitar kita. Perubahan wujud adalah contohnya. Hujan terjadi karena perubahan wujud. Nah, di sini hujan perubahan wujud apa nih? Oke, dari air menjadi gas ya, menguap kan, air laut. Nah, air laut yang menguap itu terjadi hujan ya. Makanan menjadi nikmat karena adanya garam yang diperoleh dari perubahan wujud. Perhatikan kebesaran Tuhan yang Maha Kuasa melalui perubahan wujud di sekitar kita. Dapatkah kalian mengamati peristiwa perubahan wujud dalam keseharian kita? Oke. Garam membuat masakan menjadi lezat. Makanan yang tidak diberi garam akan terasa hambar. Nah, sebutkan perubahan wujud yang terjadi pada pembuatan garam. Nah, coba. Nah, untuk mengetahuinya, mari kita baca wacana berikut ini. Nah, kalian juga bisa sambil membaca ya. Ada pada halaman 175. Oke, next. Nah, ini ada pada halaman 175 ya. Judulnya Bertani Garam. Garam dihasilkan dari air laut. Di pinggir pantai, petani garam membuat ladang garam. Ladang garam ini berbentuk tambak-tambak untuk menampung air laut. Ladang garam terbentang luas di pantai yang tidak memiliki banyak sungai. Contohnya di pantai utara Pulau Jawa, Madura, Sumatera, Sulawesi, dan pantai-pantai di daerah Nusa Tenggara. Bagaimana proses menghasilkan garam? Nah, yang pertama, petani menyiapkan petak-petak tambak. Nih, seperti ini nih. Petak-petak tambak itu ya. Nih, dibuat petak-petak. Tanah di dalam petak tambak terlebih dahulu harus dipadatkan. Nah, ini kan ada tanah ya, dipadatkan terlebih dahulu. Setelah tambak garam dibuat, lalu diisi air laut dengan kedalaman tertentu. Air laut yang terkena sinar matahari akan menguap. Nah, menguap dan meninggalkan kristal-kristal garam. Nah, ini tambak ini tuh diisi air dulu ya. Diisi air lalu dibiarkan hingga menguap airnya oleh sinar matahari dan menghasilkan atau meninggalkan kristal-kristal garam. Untuk mendapatkan lapisan garam yang tebal, setiap hari harus ditambahkan air lautnya. Hal ini untuk menggantikan air laut yang menguap. Nah, setelah sekitar 210 hari atau setelah musim kemarau berakhir, lapisan garam di dasar tambak pun harus segera dipanen. Memanennya jangan menunggu musim hujan tiba. Mengapa? Sebab kualitas garam akan menurun atau tidak bagus. Ya, nah, ini proses pengeringan ya. Pengeringan garam setelah 210 hari. Nah, garam-garam setelah dipanen lalu dijual ke pabrik untuk ditambah zat iodium dan dikirim ke daerah-daerah. Nah, anak-anak cerita ini berasal dari www.bobo.kidnesia.com. Oke, next. Nah, di sini ada pertanyaan ya, ada 5 soal. Bentuknya pilihan ganda. Ini juga ada di buku tematik 3 ya, halaman 177. Kalian baca dulu soalnya lalu diisi ya. Diisi jawabannya nih. Jawabannya misalkan nomor 1. Baca dulu soalnya. Bahan dasar pembuatan garam adalah A. Pasir, B. Air laut, C. Air biasa. Nah, ini semua ada jawabannya ya pada cerita yang tadi sudah Bapak bacakan ya.
Kalau kalian belum menemukan jawabannya, nah kalian boleh dibaca lagi ya oleh kalian pada buku temanya. Nomor 2, contoh daerah penghasil garam di Indonesia adalah apakah Pulau Kalimantan, Pulau Bali, atau Pulau Sulawesi. Tadi sudah Bapak sebutkan ya, pulaunya ada apa saja, pantai-pantainya ada pantai mana saja. Nah, kira-kira di sini ada tidak salah satu di antara yang tadi sudah disebutkan? Oke, nomor 3, proses perubahan wujud yang terjadi pada pembuatan garam adalah, nah, perubahan wujudnya apa nih? Menguap, membeku, atau mencair proses perubahan wujudnya. Ada ya tadi ya. Oke, nomor 4. Pernyataan yang benar adalah, nah di sini lihat pernyataan. A. Air menguap karena terkena sinar matahari. Nah, kira-kira betul atau tidak pernyataannya? Yang B. Agar garam yang dihasilkan bersih, air laut harus ditambahkan setiap hari. Oke, yang C. Agar kualitas bagus, garam harus dipanen saat musim penghujan. Nah, ada ya jawabannya ketemu ya. Oke, nomor 5. Waktu yang diperlukan untuk memanen garam adalah, oke, di sini waktunya berapa hari nih? Tadi sudah ada ya disebutkan ya. Nah, apakah 210 hari? Apakah 210 minggu atau 210 bulan? Oke. Silakan kalian jawab ya. Tulis di buku tema masing-masing. Buku catatan tematiknya. Nah, silakan tulis dan jawab pertanyaannya. Lanjut ya. Perubahan wujud terjadi pada proses pembuatan garam. Bantulah Siti menceritakan proses pembuatan garam. Buatlah bentuk cerita bergambar. Oke, di sini sama seperti dulu ya. Pernah kita menggambar juga ya di dalam kotak. Nah, di sini sama kotaknya ada 4. Nah, kalau dulu proses pembuatan ini ya kayu ya dulu tuh. Nah, sekarang proses pembuatan garam nih. Tadi di dalam cerita disebutkan apa dulu prosesnya yang pertama? Oke, ini yang pertama. Di pinggir pantai, petani menyiapkan petak-petak tambak. Yang kedua, tambak diisi air laut. Air laut akan menguap dan tersisa kristal-kristal garam. Nah, yang ketiga, setelah sekitar 210 hari atau setelah kemarau berakhir, garam segera dipanen. Oke, ini terakhir. Garam-garam setelah dipanen lalu dijual ke pabrik untuk ditambah iodium dan dikirim ke daerah lain. Nah, seperti itu ya ceritanya. Nah, sekarang kita tambahkan gambarnya. Yang pertama kira-kira gambarnya seperti apa? Nih, Bapak punya contoh gambarnya seperti ini ya. Kalian boleh membuat sesuka hati kalian, berimajinasi lagi. Buat sebagus mungkin ya bagaimana gambarnya. Ini yang nomor 1 ini. Cerita yang pertama. Lalu yang kedua, contoh seperti ini. Nah, tambak diisi air laut akan menguap dan tersisa kristal-kristal garam. Nah, seperti ini contoh gambarnya ya. Lanjut lagi. Nah, yang gambar ketiga seperti ini contohnya. Yang terakhir, nah seperti ini ya. Nah, kalian boleh berimajinasi lagi ya sesuka hati kalian mau ditambahkan apa, buat sebagus mungkin ya. Berbeda dengan contoh yang Bapak berikan juga tidak apa-apa, asalkan masih berkaitan ya dengan ceritanya. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada soal ya, contoh soal nomor 1 kita bahas dulu sama-sama ya. Nomor 1. Kita baca dulu soalnya. Waktu yang dibutuhkan petani garam untuk mengisi 1 petak air laut adalah 2 jam. Berapa lama waktu yang diperlukan dalam satuan menit? Nah, oke, di sini kita harus tahu dulu nih. 1 jam sama dengan 60 menit. Nah, kalian harus ingat ya, 1 jam sama dengan 60 menit. Kalau 1 menit sama dengan 60 detik. Nah, kalau 1 jam lagi sama dengan 3.600 detik. Nah, ini oleh kalian dicatat ya di buku tema masing-masing. Ini harus dicatat nih, khususnya yang di rumah ya. Yang di rumah yang sedang PTE ini sedang PJJ ya. Maaf, sedang PJJ ini catat ya pada buku tema masing-masing. Ditulis ya. Nah, ditulis dan dihafal juga.
Oke, nah kita lanjut lagi. Nah, tadi kan 2 jam ya. Nih, waktu yang dibutuhkan petani garam untuk mengisi satu petak air laut adalah 2 jam. Berapa lama waktu yang diperlukan dalam satuan menit? Nah, di sini 2 jam. 2 jam kita ubah ke menit. Nah, berapa menit nih? 2 jam. Nah, lihat di sini 1 jam itu sama dengan 60 menit. Nah, kalau 2 jam berapa? 2 kali 60 ya. Nah, 2 kali 60 sama dengan berapa? 2 kali 60. 60-nya ada 2 atau 60 ditambah 60. Hasilnya berapa? 2 kali 60. Tutup aja dulu kalau misalkan bingung. Tutup nolnya dulu, jangan dulu dilihat. 2 kali 6 dulu berapa? 2 kali 6, 12 ya. Nah, tulis 12. Ini 0 tinggal ditambahkan ke yang 12 tadi, jadi 120 menit ya. Jadi waktu yang dibutuhkan petani garam untuk mengisi satu petak air laut adalah 120 menit. Jadi 2 jam itu sama dengan 120 menit. Next, soal selanjutnya. Untuk memanen satu petak garam, petani garam memerlukan waktu 90 menit. Berapa lama waktu yang diperlukan dalam satuan jam? Nah, di sini sekarang kita ubah menit diubah ke jam. Nah, bagaimana? Nah, tulis dulu 90 menit sama dengan berapa jam? Tadi 1 jam kan 60 menit ya. Nah, ini kira-kira sudah cukup kan? 1 jam ya. Berarti 60 menit ditambah 30 menit. Nah, ya. 60 menit dari mana? Nih, lihat 60 menit ini 90. 90 kan ada 60 menit ya. Nah, 60 menit itu 1 jam ya. Ditambah sisanya 30 menit. Nah, 60 tambah 30 kan 90 ya. Nah, kita jabarkan dulu maksudnya. Jadi 60 menit ditambah 30 menit. Berapa 60 ditambah 60 menit itu? Ya, tadi 90 menit. Nah, 60 menit kita ubah menjadi jam. Nah, 60 menit 1 jam. Tadi kan sudah ada ya yang pertama. Itu kuncinya, jangan lupa ya, 1 jam 60 menit. Nah, ini 60 menit ubah menjadi jam. Jadi 1 jam ditambah 30 menit. Nah, 30 menit ini tidak bisa diubah menjadi jam, maka ditulis lagi 1 jam tambah 30 menit. Nah, jadi waktu yang diperlukan untuk memanen satu petak garam adalah 1 jam 30 menit. Oke. Lanjut lagi nomor selanjutnya. Setelah memanen garam, petani membawa garam hasil panen ke pabrik. Waktu yang ditempuh petani menuju pabrik dengan berjalan kaki adalah 1 jam 20 menit. Berapa lama waktu yang dibutuhkan dalam menit? Oke, kita jawab ya. Nah, tadi kan yang diketahui 1 jam 20 menit. Yang ditanyakan berapa lama waktu yang dibutuhkan dalam menit. Berarti kita ubah menjadi menit. 1 jam 20 menit kita ubah menjadi menit. Nah, mana nih yang kita ubah menjadi menit? Ini yang 1 jam ya, karena 20 menit ini sudah menit. Maka yang 1 jam kita ubah menjadi menit. Berapa 1 jam diubah menjadi menit? 1 jam berapa menit tadi? Nah, 60 ya. 1 jam itu 60 menit. 20 menit kita tulis lagi di sini ditambah. Jangan lupa kasih tandanya tambah. 20 menit ditambah 60 menit ditambah 20 menit. Hasilnya berapa? 60 ditambah 20. Oke, 80 menit ya. Oke. Lanjut. Nah, kalian lihat halaman 181 ya. Di situ ada kotak ya. Oke, kita kerjakan dulu sama-sama ya. 1 jam sama dengan berapa menit? Ingat di sini kuncinya nih. 1 jam sama dengan 60 menit. Oh, kita tulis dulu. Berarti kita tinggal tulis ya, 60 menit. 1 jam itu 60 menit. Nah, soal selanjutnya. 2 jam sama dengan 2 dikali titik-titik menit. Nah, berapa nih? Kalau 1 jam kan 60 menit. Kalau 2 jam, 2 kali 60 menit. 2 kali 60 menit berapa? 2 kali 6, 12. Ya, 2 kali 6, 12. Tambah nolnya. Berarti jadi 120 menit. Oke, lanjut. Nah, sekarang kalau 3 jam nih. 3 jam sama dengan titik-titik dikali titik-titik menit. Nah, ini contohnya lihat. 2 jam sama dengan 2 kali 60.
kalau 3 jam? Ya, 3 ya. 3 kali 60. 3 kali 60 berapa? Tutup dulu nolnya kalau misalkan masih bingung ya. Tutup dulu nolnya. 3 kali 6 berapa? 18 ya. 3 kali 6 itu 18. Nolnya ditambahkan ke sini. Jadi 180 menit. Oke. Nah, yang keempat dan kelima kalian kerjakan ya. Lanjut. Oke, masih halaman 181 ya. Yang bagian bawahnya itu ada 5 soal. Soal pertama kita kerjakan dulu sama-sama. 1 jam 45 menit sama dengan titik-titik menit ditambah titik-titik menit. Kira-kira berapa nih? 1 jam mana yang kita ubah menjadi menit? Berarti ini ya 1 jam ya. Nah, 1 jam itu berapa menit tadi? 1 jam itu ya 60 menit. Nah, ini yang 45-nya kita pindahkan saja langsung ke sini karena ini satuannya sudah menit ya. Oke, 60 menit ditambah 45 menit. Sama dengan berapa? 60 ditambah 45. Kalian menggunakan penjumlahan bersusun ya. 60 ditambah 45 hasilnya 105 menit. Oke. Sekarang lanjut nomor 2 nih. 2 jam 50 menit sama dengan titik-titik menit ditambah titik-titik menit. Nah, ini ya yang diubah ke menit ya, 2 jam. 2 jam tadi berapa? Nah, 2 jam itu 100. 2 jam sama dengan, nah 2 kali 60, maka 120 menit. Nah, jadi 2 jam itu 120 menit. Ditambah, nah ini tinggal pindahkan saja. Karena satuannya masih menit ya, atau sudah menit. 50 kita pindahkan ke sini. Jadi 120 menit ditambah 50 menit. Sama dengan berapa? Nah, betul, 170 menit. Oke, next. Oke, maaf, yang ini soal selanjutnya nomor 3 sampai 6 kalian kerjakan ya. Jangan lupa kerjakan 1 sampai 5, sisanya oleh kalian. Oke, lanjut halaman 182. Nah, lihat ini yang di atas nih. Ada kotak ya. Di sini 60 menit sama dengan titik-titik jam. Nah, ini petunjuknya, ubahlah satuan menit menjadi jam. Nah, di sini menit jadi jam. Kebalikannya ya. Nah, 60 menit itu berapa jam tadi? 1 ya. Nah, sekarang lihat yang kedua nih. 120 menit berapa jam? Gimana cara menghitungnya? Ini 120 menit sama dengan titik-titik jam. Maka 120 dibagi 60. 60 itu dari mana? 60 itu 1 jam ya. Nih, 1 jam kan 60 menit. Nah, berarti ini 120 dibagi 60. Berapa hasilnya? 2 ya, 120 dibagi 60, 2 hasilnya. Kalau masih bingung, tutup nolnya. 120 tutup nolnya jadi 12. Ini 60 tutup nolnya jadi 6. 12 dibagi 6 berapa? 2 ya, ini nolnya coret. Nah, kalau pembagian seperti itu ya. Jadi 120 menit itu 2 jam. Lanjut nomor selanjutnya ya, yang ketiga nih. 180 menit sama dengan berapa jam? Kita tulis dulu 180 menit. Nah, 180 dibagi 60. Coret nolnya, 0 coret, 0 ini coret, 18 dibagi 6 berapa? Ya, jawabannya adalah 3, maka 180 menit itu sama dengan 3 jam. Oke, yang keempat nih. 300 menit, sama ya seperti tadi, 300 menit sama dengan berapa jam? 300 dibagi 60 sama dengan berapa jam? Nah, di sini ada 0 ya, 300 nolnya 2, 60 nolnya 1, kita coret 1. 300 nolnya coret 1, 60 nolnya coret 1, jadi 30 ya dibagi 6. 30 bagi 6 berapa? Nah, ini kalian harus hafal perkalian ya. Maka hasilnya 5 jam. Oke. Jadi 300 menit itu sama dengan 5 jam. Next. Nah, ini untuk soal yang bagian C ya. Masih di halaman 182. Ubahlah satuan menit menjadi jam. Oke, di sini nomor 1 nih.
70 menit sama dengan titik-titik jam, titik-titik menit. Nah, berapa nih 70 menit itu? Nah, 70 menit kan ada 60 ya. Nah, 60. Berarti ada 1 jamnya, 1 jam. Nah, 60 berarti 70 dikurangi 60. Kita kurangi dulu, 0 kurangi 0, 0, 7 kurangi 6, 1. Nah, berarti lebihnya 10. 1 jam 10. Berarti kita tulis di sini 1 jam 10 menit. Oke, seperti itu ya. Lanjut nomor 2. Nah, nomor 2 120 menit. Nih, 120 menit itu kita kurangi dulu. Nah, ada ya 60, 120 nih, 120 mendekati ke 2 ya, berarti mendekati ke 2 jam. 160 itu mendekati ke 120 menit, yang artinya 2 jam. Maka kita tulis di sini 2 jam. Nah, sisanya berapa? Nah, kita kurangi 160 dikurangi 120. Nah, kita kurangi 0 kurangi 0, 0, 6 kurangi 2, 4. Dan 1 kurangi 1, habis ya. Nah, maka sisanya 40. Maka 160 menit itu sama dengan 2 jam 2 jam 40 menit. Oke, lanjut nomor 3. Nah, sekarang nomor 3. 214 menit sama dengan berapa? Oke, kita lihat yang mendekati 214. Kira-kira yang mana nih? Nah, yang 3 ya, yang 3 jam nih, yang 180. Nah, 214 kan mendekati ya. 180 mendekati ke 214, maka 3 jam. Nah, sisanya berapa? 214 dikurangi 180. Hasilnya berapa? 4 kurangi 0, turun 4. 1 kurangi 8. Nah, tidak bisa ya 1 kurangi 8, maka ambil dari sini 1. 2 ambil dari sini ke sini 1. Jadi 11 ini ya. 11 dikurangi 8 sama dengan 3. Nah, ini tadi karena sudah diambil 1, maka tinggal 1 kurangi 1, habis ya, maka sisanya 34. Nah, jawabannya 3 jam 34 menit. Nomor 4 selanjutnya. Nah, nomor 4, 330 menit sama dengan berapa jam dan berapa menit? Oke, 330 mendekati mana nih? Lihat yang di atas. Nah, mendekati 300 ya. Maka 300 menit itu sama dengan 5 jam. Maka kita tulis 5 jam. Nah, sisanya seperti tadi, kita kurangi 330 dikurangi 300. Nah, maka hasilnya berapa? 0 kurangi 0, 0. 3 kurangi 0, 3. 3 kurangi 3, habis ya. Maka sisanya 30. Nah, jadi 330 menit itu 5 jam 30 menit. Oke, yang terakhir. Nah, yang terakhir nih. 420 menit itu berapa jam? Oke. Nah, di sini kita bagi ya. 420 dibagi berapa? Dibagi 1 jam dulu. Berapa 1 jamnya? 60 menit. 42 dibagi 420 dibagi 60 sama dengan berapa? Tutup dulu nolnya. 0 tutup, ini tutup, coret ya. 42 bagi 6 berapa? 7 ya. Nah, maka hasilnya 420 bagi 60 menit. Hasilnya 7, maka 7 jam ya. Nah, jadi ini habis ya, tidak ada sisa ya kalau 420 dibagi 60 itu habis. Nah, jadi ini hasilnya. 420 menit itu sama dengan 7 jam. Kenapa ininya nggak ada? Karena tidak ada sisa, maka ini tidak usah ditulis. Maka nomor 5 itu 420 menit sama dengan 7 jam. Oke, baik. Seperti itu ya untuk hari ini. Sekian. Kalau masih ada yang belum paham atau belum mengerti, boleh chat Pak Odi ya ke WhatsApp. Insya Allah nanti Bapak akan balas chatnya ya. Atau kalau mau di telepon, boleh di telepon. Dan seperti biasa kalau tugasnya selesai, boleh dikirim melalui WhatsApp ya. Dan nanti Bapak akan menilainya. Oke, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.